Semua kasus tindak pidana korupsi, nilai kerugian negara menjadi syarat mutlak sebelum penetapan tersangka. Hal ini ditegaskan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, yang menyebut bahwa unsur kerugian negara atau perekonomian negara merupakan elemen kunci dari tindak pidana korupsi. Elemen kunci. Lebih lanjut, pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa kerugian negara adalah kekurangan uang atau barang yang nyata dan pasti. Yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum. Artinya, kerugian negara bukanlah asumsi, melainkan harus dapat diukur secara konkret dan objektif. Nah, ini sampai hari ini sudah tersangkakan, tapi nggak tahu kerugian negaranya. Ini aneh bin ajaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferdi Gunsa di Gunsan Talk. Sudah berapa minggu nih saya tidak bicara tentang PT Lampung Energi Berjaya yang kasusnya entah melayang-layang kemana oleh Kejaksaan Tinggi Lampung. Pada tanggal 22 September 2025 yang lalu malam, 3 orang petinggi Lampung Energi Berjaya, Heri Wardoyo sebagai komisaris, Hermawan Eryadi Direktur Utama, dan Budi Kurniawan Direktur Operasional ditetapkan sebagai tersangka dan langsung digiring masuk mobil tahanan, dibawa ke Waihui untuk 20 hari ke depan di rumah tahanan kelas 1 Waihui Lampung. Sekarang ini sudah tanggal 16 Oktober, jadi 20 hari itu sudah lebih ya, 14 lah. Ini kalau 22 tambah 8, 30. 8 hari tambah 12. Berarti tanggal 12 kemarin sudah 20 hari. Berarti ini sudah diperpanjang lagi. Ya, tapi agak aneh. Yang namanya tersangka, sepengetahuan saya, orang bodoh ini, sudah ditemukan 2 alat bukti. Nah, saat press conference kemarin yang menurut saya salah sebut kerugian negaranya, audit BPKP tidak ditetapkan berapa nilai kerugian negara. Karena kalau ini tuduhannya tindak pidana korupsi, harusnya sudah disebutkan kerugian negaranya berapa. Dan pasal apa yang menetapkan mereka ini dikenakan, pasal berapa mereka ini ditetapkan sebagai tersangka. Ini belum ada. Ini kan aneh hukum di Indonesia ini. Kalau Anda pemirsa Gunsan Talk tahu buku karangan Simon Bot dari Aussie kalau nggak salah, Judicial Dysfunction in Indonesia. Mahal buku ini, 1 juta lebih lah di e-commerce ya. Judulnya aja udah luar biasa nih, Judicial Dysfunction in Indonesia. Judicial, hukum. Ini bukan disfungsi ereksi para lelaki yang disfungsi ereksi ya. Bukan ini hukum. Buku ini layak dibaca untuk pemerhati hukum. Kalau untuk aparat penegak hukum, boleh juga sih. Tapi kalau nanti jawabannya, enggak, di Indonesia enggak dysfunction katanya nanti. Tapi ini layak dibaca buku ini ya. Dysfunction, Judicial Dysfunction in Indonesia. Oke. Nah, kembali ke persoalan PT Lampung Energi Berjaya ini. Kemarin 10 bulan baru ada tersangka, tapi tersangkanya nggak kena pasalnya. Ini gimana ya? Ini malfunction, dysfunction, apa ya? Orang itu kalau ditersangkakan kan sudah tahu kalau dia tindak pidana korupsi, dia sudah merugikan negara. Berapa nilai yang merugikan negaranya? Ini sudah harus hasil audit. Auditnya aja telat, baru
Agustus kemarin. Harusnya kan dari tahun lalu, November kasus ini diangkat. Ini tidak. Dan uangnya kan terkatung-katung ini. Pertanyaan berapa kali saya pertanyakan ini, karena ini kan Kejati ini publik. Uangnya itu berbunga loh, kalau 60 miliar 300 juta, kemana? Akibatnya, ini kan merugikan si perusahaan juga. Kenapa saya bilang perusahaannya rugi? Perusahaan sudah nggak operasional, bubar, kantornya entah di mana, habis kontrak. Terus uangnya nggak ada, datanya nggak ada. Soft copy, hard copy-nya katanya datanya disita semua. Ini kan sama merugikan negara. Kenapa? Ujung-ujungnya ini perusahaan mencari uang untuk negara juga. Kan ini Kejati ini secara nggak langsung merugikan negara juga kalau ini berlarut. Ditersangkakan lama. Kenapa? Karena nggak ketemu mungkin pasalnya. Kalau nggak ketemu ya mbok ya jangan dibuat-buat dong. Ini makanya betul kata Simon Booth ini, judicial dysfunction in Indonesia di buku ini. Agak hal yang aneh gitu ya. Orang luar aja mengamati kita. Nah jadi jangan pertaruhkan jabatan kalian di Kejaksaan Tinggi Lampung. Kalau atasan yang mempermalukan sih nggak apa-apa. Tapi kalau netizen, waduh, kan nggak enak betul. Kemarin pra peradilan KONI menang. Terus pra peradilan di Metro menang juga. Kan malu, Pak. Malu kalau kalah. Salah tuduh. Cuman malu sih, memang nggak ada hukuman. Tapi karena apa ya? Apa negara Konoha itu urat malunya udah hilang? Waduh. Kembali lagi ke urusan LEB lah. Ini pertanyaannya ditersangkakan kenapa? Kerugian negaranya sudah dihitung belum? Kalau ada kerugian negara, ini kan bisnis. Tuh, ada yang mengatakan bahwa ini uangnya harus masuk negara juga. Negara dulu baru bisa keluar. Agak aneh juga kok uangnya bisa masuk negara dulu. Ini kan perusahaan pakai aturan mainnya Permen SDM 37 2016, PI 10%, karena sama DKI bagi 2, 5%. Nah, uang ini kan belum uang negara. Belum jadi uang negara. Dan juga LEB ini tidak langsung pemerintah provinsi, melalui LJU dulu dia pemilik sahamnya. Saya ini tidak membela korupsi, tapi kalau penangkapan korupsi caranya seperti ini dysfunction, judicial dysfunction. Nah, kalau kita pernah tahu, apakah Kejati ini sedang fishing expedition? Ini ada nggak dikenal di hukum positif Indonesia. Tapi kata-kata ini pernah saya temukan ini, fishing expedition, bukan adventure. Kalau adventure, saya biasa adventure bawa jeep deh. Kita sudah tahu tujuannya mau kemana, jalannya seperti apa. Kita nikmati itu jalannya. Tapi kalau ekspedisi ekspedisi memancing ini belum juga menggunakan teknologi. Gak ada radarnya, ikannya ada di mana, atau ingin menemukan permata, atau ingin menemukan kerangka kapal. Ini yang disebut fishing expedition. Nah ya, coba kita tengok nih. Apakah penyidik juga ingin mencari keterlibatan para pejabat? Makanya Arinal Junaidi, mantan gubernur Lampung, disita kekayaannya, hartanya, mobilnya, surat-surat tanahnya disita. Tetapi mantan PJ Samsudin dipanggil nggak disita. Nah, mau melibatkan pejabat, sudah itu anehnya juga. Saat penyitaan itu sudah bisa menetapkan 38,5 miliar nilai aset itu. Emang Kejati bisa tanpa audit? Ini saya orang bodoh nih agak bertanya-tanya. Ini kan harus diaudit dulu. Nilai tanah ini sekarang berapa melalui appraisal tentunya. Nilai mobil juga begitu. Apa main tembak-tembak aja? Kan nggak benar juga ini. Ya, harus melalui audit lah itu.
Nah, kalau memang Arinal ini diduga memang apa namanya, dia terlibat menerima aliran uang korupsi, ya langsung tersangkakan. Jangan fishing expedition, mencari-cari. Ini kan namanya nyari-nyari pasal dulu nih. Saya netapin tersangka pasalnya nggak ada agak aneh juga. Saya juga bisa kalau begitu. Cari-cari dulu. Nanti kalau nggak ketemu, waduh, kan nggak enak, kita malu juga. Atau memaksakan pasal. Ini sudah bulan Oktober, 11 bulan, nanti November 12 bulan. Kasus ini tersangka baru-baru, tetapi nggak ada pasalnya. Itu tersangkakan, ini melanggar pasal ini tuduhannya. Nah, ini udah 20 hari lewat. Nanti kalau sampai 60 hari belum ada keputusan juga seperti apa, atau keputusannya dipaksakan, nanti malu juga kalau dipaksakan, kalau pasalnya nggak ketemu. Jadi perhitungan kerugian negaranya harus jelas. Ini BPKP kah yang akan buat? BPK kah? Atau KAP, Kantor Akuntan Independen. Nah, jadi di mana pasal yang mengenakan ketiga orang ini, tersangka ini, pasalnya apa? Begitu juga ada nggak aliran dana nih ke Pak Arinal Junaidi ini? Sampai mobilnya disita itu. Ada nggak itu unsur memang ada alirannya? Kalau memang dia, ditanyakan bahwa ini memang alirannya dari LEB, baru dong. Ini udah disita. Dulu tahun lalu diasumsikan ya. Sebenarnya kan gampang mengetahui ini ada kerugian negara apa enggak. Uangnya itu digunakan untuk apa ya? Oke, uangnya untuk bonus operasional sekian-sekian. Diterima bener nggak uangnya? Terus aliran uangnya kemana? Apakah masuk ke pejabat tinggi provinsi? Kan gampang. Terus itu merugikan nggak? Kalau dia sudah keputusan RUPS untuk bonus, untuk tantim, untuk gaji atau apapun, itu kan nggak masalah karena ini perusahaan swasta. Ini perusahaan swasta, dia mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 tentang perseroan terbatas. Nah, ini saya bacakan ini catatan saya. Ya, semua kasus tindak pidana korupsi, nilai kerugian negara menjadi syarat mutlak sebelum penetapan tersangka. Hal ini ditegaskan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, yang menyebut bahwa unsur kerugian negara atau perekonomian negara merupakan elemen kunci dari tindak pidana korupsi. Elemen kunci. Lebih lanjut, pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa kerugian negara adalah kekurangan uang, ini uang atau barang yang nyata dan pasti. Yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum. Artinya kerugian negara bukanlah asumsi, melainkan harus dapat diukur secara konkret dan objektif. Nah, ini sampai hari ini sudah tersangkakan, tapi nggak tahu kerugian negaranya. Ini aneh bin ajaib. Ini aneh bin ajaib. Jangan sesuka-suka. Kita malu juga sama penegakan hukum di luar, makanya keluar buku Judicial Dysfunction in Indonesia oleh Simon Booth. Itu malu kita. Ya, dan ada kata-kata yang walaupun nggak ada di hukum positif Indonesia adalah fishing expedition. Jadi kita lagi mencari, ini kejati, cari titiknya, sita sana, sita sini, mencari-cari. Uang itu kemana, pasal berapa yang mau diterapkan, kan aneh. Nanti kalau nggak ketemu pasalnya gimana? Kasihan penderitaan orang itu. Yang sudah disita-sita 10 bulan, udah tuh ditersangkakan, ini sudah mau sebulan, nanti tanggal 22 nanti sebulan. Kasihan penderitaan psikologisnya.
Nah, waktu itu disita katanya nanti diasumsi lagi nih, diasumsikan ini akan nanti merugikan negara. Nah, saya dengar-dengar itu uang itu sudah dilaporkan ke, ada laporan keuangannya dan diaudit, jelas itu kemana. Uangnya itu udah kemana, nggak bakal bisa berangkat kemana karena sudah diaudit itu. Tapi ya sudahlah, seperti yang tadi, kerugian negara adalah kekurangan uang atau barang yang nyata dan pasti jumlahnya. Nah ini nggak ada loh kerugian negaranya. Aduh, Pak, bosen juga sih ngomong kerugian negaranya di mana. Nah, pendapatan PI itu 10%, 5%. Nah, yang pastilah 5% lah. Kalau 5%-nya untuk DKI, tapi peraturan Menteri SDM 37 2016 memang 10%. Tapi ini karena bagi dua, 5%, 5%. Ya, itu kan pendapatan. Mereka ini bekerja sama. Tapi modalnya nggak keluar dulu nih BUMD kita nih. Ditalangi dulu oleh si Pertamina Hulu Energi. OSES ini, Southeast Sumatera ini. Ditalangin dulu. Nah dapat jatah ini 5%. Dari 10% tadi ya. Dibagi dua dari 10% tadi ya. 5% ini minyak. Dan dia, si LEB ini bisa jual sendiri. Tapi karena dia belum terbiasa dan belum paham, yang ngejualin adalah kembali ke Pertaminanya, PHE-nya. Nah tentunya ada komisi, ada transportasi, ada macam-macam dipotong. Itulah yang mereka terima kemarin 2023 itu 17 juta US dollar. Nah kalau itu diasumsikan bukan pendapatan agak aneh. Jadi kalau bukan pendapatan itu dana pemerintah, bukan, ini beda dengan dana bagi hasil pemerintah. Itu masuk ke kas negara. Masuk ke pemerintah provinsi, kasnya provinsi. Kalau ini kan nggak sudah jelas aturannya ini. Nah kalau memang salah menurut Kejati aturannya dulu perbaiki. Nggak bisa memutus tali perusahaan ini. Ini kan membunuh si perusahaan, merugikan negara juga. Nggak operasional, orang nggak begaji karena disita. Di mana hati nurani ini? Karena palu hakim itu juga ada hati nurani. Terakhir. Jadi jelas uang masuk itu adalah pendapatan. Pendapatan itu digunakan untuk operasional. Operasional ada gaji, ada bonus, ada sewa kantor, macam-macam transportasi. Kemudian sisanya adalah laba. Laba dirapatkan di RUPS kalau mau dijadikan dividen. Ini pemilik LEB kan ada dua, LJU Lampung Jasa Utama dan PDAM Waiguru Lampung Timur. Nah mereka ini sudah dibagi dividennya sesuai RUPS itu. Kalau nggak salah 200 miliar lebih lah bagi dua dengan persentase yang lebih besar, tentunya lebih besar LJU ya. Kemudian ini kan nggak ada uang negara yang hilang, nggak ada. Yang saya tahu ini nggak ada nih. Nah kalau ada ya buktikan cepet-cepet. Ini kerugian negaranya. Tidak ada dana yang mengalir pribadi ya kecuali gaji mungkin ya. Dan semua kegiatan usaha dilaporkan ini katanya, diaudit semua. Nah jadi kerugian negara itu nggak bisa diada-adakan. Jadi saya boleh katakan dari literatur, dari baca-bacaan saya searching ini ya, ini sedang dalam Kejati ini mungkin sedang dalam fishing expedition, mencari-cari mana celahnya, mana pasalnya. Tapi orang sudah jadi tersangka, barang sudah disita. Waduh, pembuktian terbalik belum ada undang-undangnya, perampasan aset belum ada undang-undangnya. Ini diterapkankah? Ini bahaya kalau aparat penegak hukumnya bisa serta-merta karena memang nggak ada hukumannya nyita-nyita ini. Jadi artinya begini, fishing expedition ini adalah penting juga untuk diingat bahwa kekuasaan untuk menyelidiki dan menyidik tidak boleh dilakukan tanpa batas.
Dalam prakteknya, kalau ada suatu pendekatan, ini pendekatan yang kerap dikritik dunia hukum modern, yaitu praktek yang dikenal dengan fishing expedition. Anda berekspedisi dulu, melakukan ekspedisi memancing ya, mencari-cari ikan, tapi nggak tahu di mana tempatnya. Ya, saya baca nih, istilah ini mengacu pada metode penyidikan yang dilakukan tanpa dasar bukti permulaan yang kuat, melainkan berdasarkan harapan bahwa bukti akan ditemukan dalam proses yang luas dan tak terarah. Praktek seperti ini berpotensi menjadikan seseorang atau suatu instansi sebagai target hanya karena kecurigaan, bukan karena adanya indikasi tindak pidana yang konkret. Nah, ini sebelumnya saya pernah speak up bahwa kita jangan pakai pasal iri hati. Kenapa? Pasal iri hati kenapa? Gaji mereka besar gitu. Nggak boleh, kita harus pakai pasal hukum yang berlaku di Indonesia. Bukan fishing expedition, bukan mencari-cari. Mencari-cari biar mendapat indikasi tindak pidana. Itulah kira-kira yang dinamakan fishing expedition. Nah, dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang mengatur bahwa peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ini nggak sederhana ini. Kenapa nggak temu-temu pasalnya? Nggak temu-temu kerugian negaranya? Ini nggak sederhana lagi. Cepat, lambat, ini udah 11 bulan orang tekatung-katung. Biaya ringan? Enggak lah, ini pasti besar biayanya. Orang udah disita-sita ya. Apalagi bagi yang udah ditersangkakan, ini biaya bolak-balik kayak setrikaan. Ini kan sudah lama dan tidak terarahnya proses penyidikan. Ini tidak menghasilkan perkembangan yang berarti selama berbulan-bulan. Dan udah mau setahun ini. Bisakah kita ini dijadikan indikator kuat bahwa penegakan hukum di Indonesia ini mengalami deviasi dari prinsip dasarnya efisien, adil, dan berbasis bukti? Nah, dari yang saya baca, praktik penyidikan yang menyerupai fishing expedition juga merusak wibawa hukum itu sendiri. Alih-alih menegakkan keadilan, penyidikan yang terlalu luas dan tidak fokus bisa menjelma menjadi alat tekanan terhadap institusi atau individu tertentu. Terutama bila yang dijadikan sasaran adalah entitas bisnis yang selama ini justru menjalankan fungsinya sesuai kerangka regulasi yang berlaku. Fishing expedition. Ya, KONI di pra-peradilan menang karena gantung-gantung kasus itu. Tersangka tapi gantung-gantung. Terus yang di Metro Rupa kasus apa itu Metro itu ya? Pra-peradilannya menang. Nah, masa mau seperti ini ya? Untuk menjaga integritas hukum bukan hanya soal menghukum yang bersalah, tetapi juga soal melindungi yang benar. Bukan soal menghukum yang salah, tapi melindungi yang benar. Dan untuk itu kita perlu menghindari setiap bentuk fishing expedition. Tapi bukan kita, penegak hukum. Fishing expedition. Kalau saya bukan penegak hukum, saya nggak bisa nerapin itu. Betapapun menggiurkan buruannya, tapi kalau cuman mencari-cari yang belum pasti, itu masalah bagi hukum di Indonesia. Saya juga membaca istilah Schadenfreude, bahasa Jerman. Tulisannya Schadenfreude. Ini bahasa Jerman. Yang berarti kesenangan atas penderitaan orang lain. Jika
basis hukum kita Schadenfreude, itu bisa berarti bahwa hukum lebih sering digunakan untuk menghukum, mempermalukan, atau menjatuhkan orang daripada untuk menegakkan keadilan secara objektif. Ini juga baru kata-kata ini, gara-gara saya mengikuti terus kasus PT Lampung Energi Berjaya ini. Tambahlah ilmu saya, walaupun saya bukan orang hukum, dapat fishing expedition, dapat judicial dysfunction in Indonesia, karya Simon Booth. Kemudian ada kata-kata Schadenfreude, yang berbahagia atas penderitaan orang lain. Mudah-mudahan speak up saya hari ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.